Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Syam Hermansyah MPD dengan pembahasan dari bab 5 upaya pemberantasan korupsi. Kalau kita bahas soal korupsi, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Dari dulu sampai sekarang, korupsi masih jadi masalah besar di Indonesia. Padahal, negara kita sudah banyak aturan dan lembaga. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memang dibentuk khusus untuk menangani kasus korupsi. Tapi kenyataannya, korupsi masih terus terjadi. Nah, dari sini kita bisa paham kalau pemberantasan korupsi itu tidak bisa cuma mengandalkan satu cara saja. Misalnya hanya menghukum pelaku, memang itu penting, tapi nggak cukup. Karena kalau sistemnya masih lemah, ya korupsi bisa muncul lagi. Makanya ada dua pendekatan utama. Yang pertama, penindakan, yaitu memberi hukuman tegas. Yang kedua, pencegahan, yaitu memperbaiki sistem supaya korupsi tidak terjadi. Kalau kita lihat dari penyebabnya juga ada dua sisi. Dari dalam diri, misalnya karena sifat serakah, moral yang lemah, atau gaya hidup yang berlebihan. Sedangkan dari luar, biasanya karena sistem yang kurang transparan, pengawasan yang lemah, atau budaya masyarakat. Jadi memang masalahnya cukup kompleks. Nah, upaya pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, lewat pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi, menindak, dan juga memberikan edukasi ke masyarakat. Yang kedua, pencegahan dari sektor publik. Misalnya dengan transparansi kekayaan pejabat, sistem lelang terbuka, dan proses rekrutmen yang jujur. Ketiga, peran masyarakat. Ini penting karena kita tidak bisa hanya bergantungan pada pemerintah saja. Masyarakat bisa ikut berperan dengan cara melaporkan kasus korupsi, ikut kampanye, dan meningkatkan kesadaran akan bahayanya korupsi. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari berbagai instrumen hukum. Tidak hanya satu undang-undang, tapi banyak aturan yang saling mendukung seperti perlindungan sanksi dan pencucian uang. Kemudian ada monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah program pemberantasan korupsi berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Karena korupsi bisa terjadi lintas negara, maka diperlukan kerjasama global, misalnya dengan transparansi internasional. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sebenarnya upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama, dari masa ke masa. Banyak aturan dan lembaga yang dibentuk mulai dari kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan KPK. Artinya, secara sistem kita sebenarnya sudah cukup lengkap. Tapi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana semua itu bisa berjalan secara maksimal. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga cara mengatasinya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya dengan hukum, tapi juga harus didukung oleh sistem yang baik, peran masyarakat, dan yang paling penting adalah kejujuran dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.